Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik, yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua tentunya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereaksi videonya dari channelnya Dunia Seleb teman-teman. Karena ada judul yang menarik di sini, jadi saya ingin melihat videonya seperti apa nanti. Dan judul di sini saya ambil yaitu wow, hal ini biasa dilakukan orang di Indonesia jadi aneh di Korea Selatan teman-teman. Jadi ada hal-hal yang memang tidak umum ya. Maksud tidak umum itu jadi hanya terjadi di negara kita tercinta ini, di negara Indonesia, dan menjadi hal yang tabu apabila hal ini dilakukan di negara lain teman-teman. Seperti halnya di Korea Selatan, mungkin tidak semua budaya atau sifat orang Indonesia itu menjadi umum ya di Korea Selatan. Oke teman-teman, sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, drop. Voices in my head, they telling me to... Oke teman-teman semua, nggak usah banyak buang waktu lagi, kita langsung aja videonya. Seperti apa keanehan yang menurut orang Korea Selatan itu bagi yang terjadi di Indonesia ya teman-teman. Cus, kita langsung ke videonya. Setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki musim yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Apa yang ada di negara orang pun pastinya tidaklah sama dengan apa yang ada di negara kita. Betul, setiap negara punya cara atau ciri-cirinya sendiri-sendiri ya teman-teman, memiliki keberadaan-keberadaan tersendiri. Bukan berarti memiliki segalanya, terdapat hal-hal yang masih aneh, langka, dan sulit diterapkan di negara tertentu karena karakteristik masyarakat dan lingkungan yang berbeda. Kebiasaan orang Korea yang baik pun jika dipaksakan agar sama akan memerlukan waktu yang lama dengan adaptasi yang juga tidak mudah. Wow! Wow! Okay, thank you. I love Indonesia. I love here. Bye-bye. Nah, ramainya dunia entertain Korea Selatan yang mendunia membuat banyak negara memboyong produk serta ciri khas kehidupan Korea Selatan ke negaranya masing-masing. Mulai dari restoran, minimarket, toko pakaian dan perlengkapan serta lain sebagainya. Indonesia pun begitu. Banyak investor serta pelaku usaha di Indonesia yang melakukannya. Berbicara mengenai hal tersebut, tahukah kamu kalau ternyata beberapa hal yang lumrah di Indonesia namun ternyata langka di Korea Selatan? Pun sebaliknya, ada juga hal-hal yang lumrah dan banyak ditemukan di Korea Selatan tetapi justru langka di Indonesia. Oke, kita stop dulu teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali youtuber dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dengan sengaja dan sekaligus berwisata teman-teman di Indonesia. Mereka juga melakukan vlog ya, membuat video-video YouTube, TikTok dan lain sebagainya buat media sosial mereka sendiri teman-teman. Dan itu banyak sekali, bahkan bukan hanya dari negara Asia Tenggara, Asia dan juga Eropa, banyak sekali yang melakukan wisata. Berikut juga mereka membuat disebutnya itu membuat vlog ya teman-teman di negara Indonesia, karena kita tahu sendiri keramahan seperti apa yang diberikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi mereka sangat nyaman ya teman-teman. Bahkan tadi kita lihat cuplikan sebentar dari channelnya orang Korea Selatan ya teman-teman. Dia merasa nyaman, bahkan kalau kita lihat udah berminggu-minggu di Indonesia dia tinggal teman-teman, dan hanya sendiri. Jadi kita tahu di sini dengan keramahan, keamanan dan kenyamanannya tinggal di Indonesia, jadi para bule-bule atau orang luar itu betah tinggal di sini teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Ini
yang aneh ya di luar negeri di Korea, yaitu pengendara motor, salah satu teman-teman. transportasi yang umum digunakan baik di perkotaan maupun pedesaan. Motor dapat dengan mudah ditemukan. Banyak keluarga yang bahkan memiliki 2 atau 3 motor. Berbanding terbalik dengan Korea Selatan, di Korsel sepeda motor sangat jarang ditemukan. Pengguna sepeda motor di Korea Selatan rata-rata para kurir yang mengantarkan barang ataupun makanan dengan cepat. Begitupun warga Korsel yang memiliki motor jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan pengendara mobil atau pengguna transportasi umum. Parkiran motor pun tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Yang banyak ditemukan di Korea Selatan yaitu parkiran mobil bawah tanah, namun tempat parkir sepeda motor sulit ditemukan. Jarang sekali ya teman-teman di sana berarti. Kalau di Indonesia kan tiap rumah pasti ada, bahkan lebih dari satu, teman-teman. Pisang. Jika bicara soal kedua, makanan tentu itu banyak pisang, yang ada dan teman-teman. tidak ada di antara masing-masing negara. Di Indonesia tidak ada kimchi, sangat jarang ditemukan dan hanya ada di rumah makan Korea atau supermarket yang menjual bahan makanan negeri ginseng tersebut. Penikmatnya pun rata-rata orang-orang tertentu yang memang menyukai budaya Korea. Sementara itu di Korea Selatan, nyaris semua warganya sangat menyukai pisang. Pisang merupakan buah mewah yang disukai banyak orang. Bahkan Korea Selatan menciptakan susu rasa pisang yang kini semakin terkenal di seluruh dunia. Padahal negara yang memiliki 4 musim tersebut tidak bisa menanam pohon pisang. Bahkan di drama Korea Replay 1988, pemeran utamanya harus membagi satu buah pisang menjadi 3 bagian untuk adik, dirinya, dan ibunya agar dapat memakan buah pisang. Di Indonesia sendiri, pisang sangat banyak sekali. Pohonnya tumbuh subur dan dapat dengan harga yang masih relatif terjangkau semua kalangan di pasar atau supermarket. Betul, teman-teman. Di Indonesia tanaman apapun ada ya, pohon buah apapun termasuk pisang itu udah banyak sekali. Warteg nih. Warteg atau warung nasi merupakan tempat makan dengan sistem yang unik. Bahkan jarang dapat ditemui di negara luar. Sistem yang ada ketika makan di warteg merupakan hal yang tidak biasa di Korea Selatan. Di negeri ginseng, baik di restoran atau tempat makan lain, seseorang akan memesan makanan di daftar menu atau melalui sistem prasmanan di kantin hingga buffet hotel. Sementara di warteg, seseorang bisa menunjuk makanan untuk langsung dilayani oleh pemilik atau pelayannya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dengan mudah ditemukan di Korea Selatan. Ojek online, yang berikutnya. Kalau hendak memesan makanan atau pergi keluar, masyarakat Indonesia sudah biasa menggunakan jasa ojek online. Di Korea Selatan, biasanya seseorang menelpon langsung restoran terdekat dengan lokasi untuk memesan makanan, atau menelpon perusahaan taksi untuk menggunakan jasa transportasi tersebut. Kendati demikian, di Korea Selatan sendiri terdapat beberapa aplikasi populer untuk memesan makanan secara online, seperti Baemin atau Yogyo. Di Indonesia banyak ya ojek online, teman-teman, nggak usah ditanya lagi, kalau itu tiap persimpangan banyak sekali. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya dari dunia seleb yang memberikan sedikit informasi ya buat kita semua. Ternyata setiap negara itu punya kesamaan atau perbedaan tersendiri ya. Berikut tadi yang disebutkan dari mulai makanan, kemudian kendaraan yang tidak biasa di negara mereka, di Indonesia itu ya biasa, karena ya seperti itulah ya, kultur di kita dan cara hidup di kita itu ya seperti inilah teman-teman. Jadi mungkin aneh buat orang asing, tapi biasa buat orang Indonesia. Berikut juga mungkin biasa buat orang asing dan aneh buat orang Indonesia, itu karena kita memiliki perbedaan masing-masing ya teman-teman, dari kebiasaan hidup di negaranya masing-masing teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.